Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Putri Eka Nurjana. Ibu mengajar matematika di kelas 7F sampai kelas 7C. Nah, pertemuan pertama kita kali ini yaitu di matematika mengenai bilangan. Bilangan yang sudah kalian kenal yaitu kemarin di kelas 6 mengenai bilangan bulat. Nah, coba Ibu mau bertanya, apa saja yang masih kalian ingat tentang bilangan bulat? Coba sebutkan 5 bilangan bulat yang kalian masih ingat. Silahkan tulis di bukunya ya. Nah, kemudian bilangan bulat itu terbagi menjadi berapa sih? Oke, kita akan melihat tampilan yang sudah Ibu buat untuk mengenal lebih tahu lagi tentang bilangan bulat dan bagaimana membandingkan. Nah, di sini mengenai bilangan, yuk kita lihat. Mengenal bilangan bulat. Coba perhatikan dulu bilangan-bilangan yang sudah ditunjukkan ini ya. Kita amati. Betul tidak yang sudah kalian tadi sebutkan, kemudian tulis di buku. Bilangan bulat itu terdiri dari yang sebelah kiri ini, kemudian ada bilangan 0, kemudian yang sebelah kanannya. Nah, tadi Ibu bertanya ya, terbagi menjadi berapa sih bilangan bulat itu? Oke, sebelum menjawab itu, kita lihat dulu. Ternyata bilangan itu mempunyai keluarga besar loh. Nah, kita sebut dengan hierarki. Hierarki itu semacam pembagian, yaitu dari yang paling lengkap, paling kompleks, disebut bilangan kompleks. Kemudian, bilangan kompleks itu terbagi menjadi dua nih, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan realnya terbagi menjadi dua lagi, yaitu pecahan dan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat inilah ternyata terbagi menjadi, terbagi menjadi berapa nih? Ya, terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Nah, sebetulnya kalian lebih sering mengetahuinya itu terbagi menjadi tiga. Betul ya? Nah, terbagi menjadi tiga itu, yang pertama bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Itu tidak salah, itu juga betul. Namun kita lihat susunannya. Kenapa yang ini disebut bilangan cacah? Bilangan cacah itu ternyata terdiri dari bilangan asli dan bilangan nol, gitu ya. Nah, dan bilangan aslinya sendiri itu berarti mulainya dari berapa? Ya, betul, mulainya dari 1. Karena 0 terpisah sendiri, dia bilangan netral. 0 itu dia tidak negatif, dia tidak positif. Oke, nah jadi bilangan bulat sekali lagi terbagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat negatif di sebelah kirinya 0, kemudian di tengah bilangan 0, yaitu bilangan yang netral, dan di sebelah kanannya itu bilangan bulat positif. Oke. Nah, di bilangan cacah itu terdiri tadi dari bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan aslinya itu ada bilangan apa saja sih? Oke, bilangan asli itu terbagi lagi menjadi bilangan prima, kemudian bilangan genap, kemudian bilangan ganjil. Oke, bilangan ganjilnya ada di bawah, kemudian bilangan komposit. Gitu ya. Nah, untuk bilangan prima, ada yang masih ingat seperti apa sih contohnya dari bilangan prima? Ada yang bisa menyebutkan? Coba silakan kalian tulis saja di bukunya. Bilangan prima kalian tuliskan sebanyak-banyaknya. Kemudian bilangan genap dengan bilangan ganjil tentunya kalian pasti ingat. Pasti ingat. Dan itu yang paling mudah ya. Oke, selanjutnya kembali lagi seperti gambar yang tadi. Nah, ini merupakan gambar dari pembagian waktu.
Pembagian waktu dunia itu berdasarkan Greenwich, waktu Greenwich. Yaitu daerah Greenwich-nya itu ada di sini. Berarti dia tadi ada di bilangan 0. Bilangan 0 itu tadi netral ya. Sehingga ketika kita akan menentukan waktu suatu daerah, itu kita tinggal melihat saja letaknya ada di mana. Nah, dari hasil pengamatan kalian, coba tuliskan deretan bilangan sebelah kanan dan kiri dari bilangan 0 itu disebut bilangan apa yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, ya. Oke, silakan kalian tulis di bukunya ya. Nah, kegunaan bilangan bulat pada waktu dari gambar di bawah ini, apabila saat ini di Greenwich, yaitu posisinya di 0 satuan, ada di sini nih. Nah, pukul 00, maka pukul berapa ketika di Papua? Oke, Papua itu ditunjukkan oleh panah ini nih. Nah, letak Indonesia ada di sini, berdekatan dengan Malaysia, Filipina, kemudian Papua New Guinea. Nah, waktu Papua itu ada di bilangan bulat yang berapa? Nah, positif 9. Karena waktu Greenwich-nya itu ada di 0, dan Papua ada di positif 9, nah, sehingga waktu di Papua ditambahkan 9 dari 0. Jadilah waktu Papua itu pukul 9 GMT atau Greenwich Meridian Time, waktu Greenwich. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan, ini salah satu kegunaan bilangan bulat pada ukuran suhu, yaitu pada penggunaan termometer yang saat ini digunakan termometer gun. Nah, ada kasus nih. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah sangat drastis. Saat siang hari dapat mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku, sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Dari informasi di atas, apa yang dimaksud dengan di atas titik beku maupun di bawah titik beku? Oke, kita lihat nih gambarnya. Ada dua situasi yang berbeda, yaitu yang ini ketika suhunya di atas, ya, jadi begitu panas. Ada kata yang istilah asing mungkin dalam diri kalian, titik beku, ada di atas titik beku, ada di bawah titik beku. Oke, kira-kira apa ya maksud dari istilah di atas titik beku maupun di bawah titik beku? Nah, kalian tulis ya, penjelasannya seperti ini. Untuk di atas titik beku, coba kita lihat situasinya tadi, informasi dari atas saat siang hari dapat mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku. Berarti itu menggambarkan suatu situasi yang begitu panas. Nah, karena panas berarti dia suhunya bisa dituliskan dengan positif 10 derajat. Dituliskan seperti ini ya. Sebentar. Oke, di atas titik beku sebesar 10 derajat Celcius. Jadi kalian tulis positif atau tanda tambah gitu ya. Positif itu tanda tambah 10 derajat Celcius. Kemudian untuk yang di bawahnya, di bawah titik beku, berarti dia negatif atau tandanya kurang. Nah, negatif berapa nih? 15 derajat Celcius gitu ya. Karena tadi bilangan 0 itu seperti apa? Netral. Oke, lanjut. Nah, pembagian bilangan bulat yang tadi sudah dijelaskan, gambarnya seperti ini. Jadi bilangan cacah itu terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Oke, mudah ya.
Nah, sekarang untuk membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Kita perhatikan dulu tabelnya. Kita mengingat lagi materi SD. Nilai angka pada bilangan. Nilai angkanya 1, berarti dibacanya 1. Posisinya dia sebagai satuan. Oke. Kemudian nilai angka 10 dibacanya 10, posisinya sebagai puluhan. 100 posisinya sebagai ratusan. 1000 posisinya sebagai ribuan. 10.000 posisinya sebagai puluh ribuan. 100.000 posisinya sebagai ratus ribuan. 1 juta posisinya sebagai jutaan. 10 juta posisinya sebagai puluh jutaan. Kemudian 100 juta posisinya sebagai ratus jutaan. Dan seterusnya 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Kemudian hingga ke 1 triliun. Jangan dibaca 1000 miliar. Itu merupakan 1 triliun. Nolnya ada berapa coba? Silakan hitung ya. Nah, itu posisinya sudah. Silakan kalian pelajari. Diingat. Nah, untuk membandingkan, namanya juga perbandingan ya. Berarti yang namanya perbandingan pasti ada dengan istilah lebih besar, lebih kecil, lebih dari sama dengan, nih simbolnya. Kemudian kurang dari sama dengan atau lebih kecil dari sama dengan, ya. Biasanya sih kalau ibu enaknya menyebutnya ini lebih dari, kurang dari. Untuk lebih dari dan kurang dari kita melihat posisinya ketika objek atau suatu bilangan yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanannya seperti apa, gitu ya. Lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Misal, nah yang tadi Ibu maksud, ketika ada objek atau bilangan di sebelah kirinya dia disimbolkan sebagai A, kemudian yang di kanannya disimbolkan B, kalau A-nya lebih besar dari B, nah maka tandanya menggunakan seperti ini. Jadi bahasa apa ya? Bahasa gaulnya kita kalau dengan teman A lebih besar dari B. Lebih besarnya itu jadi yang mulutnya terbuka. Nah, dia mau kemana? Katanya kan A lebih besar. Berarti mulutnya terbukanya ke A. Ketika B-nya lebih kecil, berarti si lancipnya itu nunjuk ke B. Gitu. Paham ya? Nah, kemudian A kurang dari B atau A lebih kecil dari B dan seterusnya. Nah, yang ini A lebih dari atau sama dengan B atau bisa dibacanya A lebih besar sama dengan B gitu ya. Kemudian selanjutnya A kurang dari sama dengan B atau A lebih kecil sama dengan B. Gitu. Maknanya sama. Lebih kecil dengan kurang itu sama ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba kita lihat dulu ada suatu tantangan nih. Apakah kumpulan bilangan berikut adalah bilangan cacah? Nah, kita ingat tadi bilangan cacah ada dua loh. Bilangan cacah itu ada bilangan 0, kemudian ada bilangan bulat positif. Di sini ada bilangan nolnya enggak? Oke, tidak ada. Silahkan jawab sendiri, berarti bilangan cacah atau bukan. Lalu, kalian diminta untuk mengurutkan bilangan tersebut dari nilai yang terkecil. Oke, kita lihat ya penyelesaiannya. Salah satu penyelesaiannya seperti ini. Kumpulan bilangan tersebut bukanlah bilangan cacah. Kenapa? Why? Tadi sudah dijelaskan ya, kenapa sih bukan bilangan cacah? Bilangan cacah itu terbagi menjadi dua. Ada bilangan bulat positifnya, kemudian ada bilangan nol. Nah, penjelasannya di sini. Karena bilangan bulat negatifnya ada, kemudian tidak ada nol di sini. Nah, karena bilangan bulat positif selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif, sehingga urutannya seperti ini.
2, 3, 8, 7, 9, 3, 6 lebih besar dari negatif 5, 6, 7, 3, 8, 2, 9. Jangan kalian perhatikan angkanya saja yang tersusun. Di sini depannya 2, kemudian yang di sebelah kanan depannya itu 5. Nah, ingat bilangan bulat positif kan lebih besar dari bilangan bulat negatif. Jadi yang lebih besar itu yang positif ya. Nih. Kemudian seterusnya silahkan kalian cermati betul-betul. Yang ini lebih besar dari yang negatif. Nah, ini juga positif lebih besar dari yang negatif. Sekarang, ketika dua-duanya bilangan positif, kita lihat angkanya yang menyusun. 2, 3, 8, 7, 9, 3, 6 dengan 2, 3, 8, 7, 8, 4, 4. Kan ini ada yang sama ya. Depannya 2 sama. Bilangan keduanya 3 sama. Selanjutnya 8 sama. 7 juga sama. Nah, angka kelimanya ternyata berbeda. Yang sebelah kiri 9, yang sebelah kanannya 8. Jadi mana dong yang lebih besar? Ya, betul. 9 lebih besar dari 8. Sehingga 2, 3, 8, 7, 9, 3, 6 lebih besar dari 2, 3, 8, 7, 8, 4, 4. Oke, paham ya? Nah, kemudian kalau negatif dengan negatif gimana? Untuk negatif dengan negatif, kita lihat angka penyusunnya. Nah, jadi gampangnya gini, kalau bilangan negatif itu adalah semakin besar angkanya, maka dia semakin kecil nilainya. Berbeda dengan bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, ya semakin besar nilainya. Itu ya, kita lihat coba. Ini 5, 6, 7, 3, 8, 2, 9. Ada 7 digit angka. Yang ini 2, 7, 3, 8, 2, 9. Ada 6 digit angka. Ya, artinya berarti dia kan semakin besar digitnya, maka semakin kecil nilainya. Contohnya gini, yang mudahnya. Negatif 10 dengan negatif 2. Digitnya yang 10 ada berapa? Ada 2. Kalau 2 digitnya ada berapa? Hanya 1. 2 saja. Tapi mana sih yang lebih besar? Ya negatif 2. Gitu ya. Oke. Jadi urutannya seperti ini yang diperoleh hasil kesimpulannya. Begini ya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, setelah kalian menyimak penjelasannya, kemudian kalian sudah mencermati apa saja slide demi slide dari slide pertama hingga slide ke-12. Coba kalian berlatih ya, supaya kaliannya lebih memahami apa yang tadi sudah dijelaskan, yang telah kalian pelajari, coba kalian latih gitu ya, supaya pemahamannya lebih tajam. Oke, untuk yang poin A dengan poin B, ini semua kalian kerjakan di buku matematikanya. Ingat, jangan sampai dicampur dengan buku mata pelajaran lain, nanti tercecer, kita bingung ya. Oke, ini dibuat latihan, kerjakan dulu di bukunya kalian. Nanti suatu saat Ibu minta untuk dikumpulkan, bisa mengirimkan foto atau nanti pada saat kita tatap muka kita cek, nanti Ibu pasti cek gitu ya. Nah, ini motivasi dari Ibu. Catatlah dengan rapi dan menarik di buku matematika kalian, coba kerjakan setiap latihan yang diberikan. Quotes dari Ibu adalah, semakin sering bertanya, informasi akan bertambah. Semakin sering mencoba, otak berpikir akan terasah. Semakin sering berlatih, kesulitan akan pudar. Oke, cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.